Hai Jar, welcome back to Before You Sleep. Thank you. Well, di special episode kali ini, gue gak pengen berbagi pengalaman horor seperti biasanya. Tapi gue mau membagikan sebuah cerita menyeramkan dari serial kartun kesayangan kita, SpongeBob SquarePants. So, just tonight, in the middle of the night, let's start it. Siapa sih yang gak kenal kartun SpongeBob SquarePants ciptaan Steven Hillenburg? Seorang animator dan ahli biologi laut, gue juga merupakan penonton setia animasi ini loh. Nah, episode yang mau gue ceritain malam ini, itu tuh lebih dikenal dengan judul Squidward Suicide Lost Episode. Seperti yang kita ketahui, serial kartun populer SpongeBob SquarePants ini tuh disiarkan oleh Nickelodeon. Dimulai pada tahun 1999, serial kartun ini juga memiliki rating tertinggi loh, dan merupakan serial terpanjang di Nickelodeon. Namun, meskipun SpongeBob SquarePants menjadi salah satu serial kartun paling populer di berbagai negara, ada salah satu insiden mengerikan yang terjadi di studio Nickelodeon selama masa produksi serial tersebut beberapa tahun lalu. Pada tahun 2004, studio animasi Nickelodeon baru aja menyelesaikan produksi film SpongeBob, dan seluruh staf nampaknya agak kelelahan akibat kreativitas mereka yang terkuras. Sehingga, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai membuat episode baru dari serial kartun TV SpongeBob ini. Penundaan tersebut berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan, sehingga terjadi masalah di episode pertama season keempat serial TV SpongeBob. Tim editor berada di ruangan editing untuk meninjau adegan terakhir dari episode pertama season keempat SpongeBob SquarePants. Mereka menerima salinan penuh dari episode tersebut dan berkumpul untuk menontonnya. Nah, episode tersebut seharusnya berjudul Fear of a Krabby Patty. Takutan pada Krabby Patty. Ya. Namun, yang muncul di layar saat itu adalah Squidward Suicide. Gokil. Hal tersebut membuat semua orang kebingungan. Setelah itu, lagu film SpongeBob SquarePants berputar seperti biasa. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Kemudian, episode tersebut dimulai dengan adegan Squidward yang sedang berlatih klarinet dengan beberapa nada yang false. Lalu dari luar terdengar suara SpongeBob yang sedang tertawa. Squidward pun berhenti bermain dan berteriak kepada SpongeBob agar dia diam, karena ia harus berlatih untuk konser nanti malam. SpongeBob menjawab, "Oke, Squidward," dan pergi bersama Patrick untuk menemui Sandy. Setelah itu, muncul adegan gelembung-gelembung udara khas serial tersebut, diikuti dengan potongan berakhirnya konser Squidward. Saat adegan ini muncul, mulailah terjadi keanehan pada episode misterius tersebut. Saat konser Squidward berakhir, kerumunan penonton merasa tidak puas dan mulai menghina Squidward dengan kata-kata kasar dan kejam. Squidward nampak ketakutan, dan di sana juga terlihat SpongeBob yang ikut menghina Squidward di depan kerumunan banyak orang. Yang lebih anehnya lagi, semua karakter di adegan tersebut memiliki mata yang sangat detail dan realistis, disertai dengan pupil mata berwarna merah. Setelah itu, adegan tersebut berganti dan memperlihatkan Squidward yang sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Wajahnya memperlihatkan seseorang yang sedang merasa tertekan dan sedih. Di belakangnya, ada jendela bulat rumahnya yang memperlihatkan malam yang sangat kelam. Hal yang lebih mengganggu adalah bahwa adegan tersebut sama sekali tidak ada suara dan hanya memperlihatkan Squidward yang sedang duduk diam selama 30 detik hingga mulai terdengar suara isak tangisnya. Lu udah nonton episode ini belum? Belum sih. Abis ini kita harus nonton, dan gue yakin lo gak bakal nyaman sih. Setelah itu, Squidward mulai meletakkan tentakelnya di kedua matanya dan menangis selama 1 menit penuh. Suara tangisan terdengar semakin keras dan semakin keras, dan terdengar juga angin sepoi-sepoi mengisi latar belakang suara dari adegan tersebut. Kamera perlahan-lahan mulai mendekat ke wajah Squidward, diiringi suara tangisan yang makin keras dan penuh dengan rasa sakit
dan kemarahan. Suara angin di latar belakang juga berubah dari yang semulanya sepoi-sepoi menjadi suara angin badai. Samar-samar beberapa kali juga terdengar suara tertawa yang entah berasal dari mana dan berlangsung tidak lebih dari 1 detik. Setelah 30 detik dari adegan tersebut, layar menjadi buram dan berkedip-kedip. Kemudian ada sesuatu yang melintas di depan layar seolah-olah ada bagian lain yang ditambahkan secara paksa. Pemimpin tim editor menghentikan adegan tersebut dan memutar ulang secara perlahan. Dan mereka semua yang menonton terkejut dengan sesuatu yang mengerikan yang muncul di layar. Terlihat sebuah foto anak laki-laki dengan wajah yang hancur penuh darah dan salah satu bola matanya tergantung keluar dari tempatnya, sedang berbaring dengan perut yang menganga dan ususnya yang berserakan di sampingnya. Gokil. Semua orang mulai merasa takut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan menonton video tersebut dan berharap apa yang mereka lihat barusan hanya sebuah lelucon konyol. Adegan dilanjutkan dengan Squidward yang masih terisak-isak oleh tangisnya, namun dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Setelah itu terlihat darah keluar dari matanya dan mengalir ke pipi. Darah tersebut tidak terlihat seperti animasi, namun terlihat sangat nyata dan realistis. Di latar belakang juga terdengar suara angin yang semakin keras, diikuti dengan suara tertawa yang makin sering. Tiba-tiba, layar kembali buram dan berkedip. Tim editor kembali menghentikan adegan tersebut dan memutar ulang. Kali ini, muncul sebuah foto gadis kecil yang tertelungkup di dalam genangan darah. Bola mata kirinya tergantung pada seutas benang dengan tumpukan isi perutnya yang berada di sampingnya. Terlihat juga sebuah luka dalam di punggungnya. Salah satu kru animasi di ruangan yang melihat foto tersebut merasa mual dan langsung berlari keluar ruangan. Video tersebut kemudian dilanjutkan dan menampilkan adegan Squidward yang sudah tidak lagi menangis. Ia menurunkan tentakelnya dan kali ini matanya terlihat sangat realistis dan mendetail. Warnanya merah, berdarah, dan terlihat berdenyut. Tak ada gerakan apapun yang dilakukan Squidward. Ia hanya diam dan menatap kamera seolah-olah ia sedang memperhatikan semua penontonnya. Hingga semua orang yang melihatnya mengalihkan pandangan mereka dari layar karena merasa tidak nyaman. Beberapa detik kemudian Squidward mulai terisak kembali. Tetapi kali ini ia tidak menutup matanya. Terdengar juga suara jeritan di latar belakang yang memakakan telinga. Setelah itu, air mata Squidward berubah menjadi darah dan suara angin badai mulai terdengar kembali, diikuti dengan suara tertawa yang mengerikan. Lagi-lagi, layar buram dan berkedip. Dengan cara yang sama, kali ini terlihat sebuah foto anak laki-laki lainnya dengan bola mata kanan yang menggantung keluar dan terlihat tangan seseorang yang menarik keluar usus anak tersebut melalui perutnya yang terbuka. Semua orang gemetar dan ketakutan melihat hal tersebut. Dan salah satu editor suara merasa mual dan muntah. Pemimpin tim editor memutuskan untuk menghentikan video itu dan mengatakan bahwa ia akan memanggil produser untuk menunjukkan semua hal mengerikan yang ada di video tersebut. 15 menit kemudian, produser masuk ke dalam ruangan dan ingin segera mengetahui apa yang membuatnya harus datang ke ruang editing. Pemimpin tim editor tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya menyuruhnya untuk duduk dan melihat sendiri rekaman video tersebut. Adegan pun berlanjut. Terlihat Squidward hanya menatap kamera dengan jarak yang sangat dekat. Tidak terdengar apapun kecuali suara berbisik yang mengatakan, "Do it, do it, do it, do it, do it." Lakukanlah. Setelah itu kamera pun menjauh dan terlihat Squidward sedang memegang sebuah senapan di tentakelnya. Dengan tiba-tiba ia mengangkat senapan tersebut dan meletakkannya di mulut, kemudian langsung menarik pelatuknya. Kepalanya meledak dan otaknya berhamburan ke dinding. Dan lagi-lagi, adegan tersebut terlihat sangat nyata dan realistis. 5 detik terakhir memperlihatkan kondisinya yang mengenaskan, dan salah satu matanya yang tergeletak di lantai menatap kosong tubuh Squidward
yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Setelah itu, layar menjadi gelap. Produser yang melihat video tersebut marah dan menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa kru editor meninggalkan ruangan karena merasa tidak enak badan dan mual. Hanya tinggal beberapa orang saja yang berada di ruangan editing dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rekaman episode tersebut. Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka berikan adalah bahwa ada seseorang yang mengedit video tersebut pada saat proses panjang pembuatannya. Seluruh proses dan semua orang yang bekerja untuk episode tersebut telah dicatat. Tim editor juga melakukan penyelidikan dan analisa terhadap file rekaman tersebut. Namun, tidak ada jejak waktu di sana. Semua peralatan video yang terlibat dalam proses pembuatan episode tersebut juga diperiksa untuk melihat apakah ada virus, malware, atau file berbahaya lainnya. Namun hasilnya nihil. Karena foto-foto mengerikan yang ada di episode tersebut, rekamannya akhirnya diberikan kepada polisi. Namun tetap tidak ada hasilnya. Kepolisian juga tidak menemukan siapa anak-anak yang ada di foto tersebut. File rekamannya sendiri tidak memberikan petunjuk apapun. Sehingga, sampai hari ini, tidak ada seorang pun dari studio animasi Nickelodeon yang dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dengan episode itu. Oh, gokil bener. Makanya, padahal kartun itu ditonton oleh banyak anak-anak loh. Dan sebenarnya sih gue udah gak asing sama teori konspirasi SpongeBob ini. Selain adegan-adegannya yang ya pokoknya janggal dan menurut gue banyak juga hal-hal uniknya. Salah satunya kayak TV nyala di air atau apa lagi? Kebakaran di dalam laut. Tapi tupai di laut. Iya sih. Iya, tapi menurut gue sih itu film gitu, buat lucu-lucuan gitu, kayak ya nothing something wrong. Tapi banyak juga loh teori konspirasi dari serial kartun SpongeBob yang gak kalah menarik buat dibahas. Salah satunya banyak yang percaya bahwa Bikini Bottom itu tempatnya uji coba senjata nuklir, atau Squidward itu disewa oleh orang tua SpongeBob untuk menjaga SpongeBob. Kayak sebenarnya si SpongeBob ini penderita autis, atau Mrs. Puff yang dipercayai adalah seorang kriminal. Banyak deh pokoknya kalau misalkan lo cari-cari teori konspirasinya. Dan sejauh yang gue tahu, episode yang barusan kita ceritain ini tuh gak ada full versinya. Ya karena pasti bakal di-ban. Tapi tenang aja, kalian masih bisa lihat potongan videonya di YouTube yang durasinya sekitar 9-10 menit. Dan rasakan sendiri sensasinya.